Halo Om. Halo. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Oh iya, Dengan Om siapa nih? Husin. Om Husin. Iya. Saya Doyop Om. Om Husin, kira-kira motornya nih lagi diapain aja? Ini satu ganti velg Ganti velg. karena kita mau bon yang gede. Oh siap, biar kelihatan lebih lebar tapak. Iya, Bannya tepak ya. lebar. Terus dari yang ban dalam tanpa ban dalam sekarang, Oh dibikin tubeless. ban tubeless. Siap. Jadi pakai yang Rossi lah. Oke, warna apa Iya. Om velgnya Om? Black, Warna hitam ya? warna hitam. Siap. Karena kan motornya udah black nih. Asik, biar senada ya Om ya. Iya, betul. Kira-kira bannya diganti juga nggak? Kalau ban udah bawaan kemarin barusan ganti. Oh baru ganti. Iya, Pakai apa Om? Pakai yang murah, yang Corsa. Oh Corsa. Iya. Siap. Yang belakang 120, depan 110, ring Mantap. 17. Siap Om. Kira-kira apalagi Om tambahannya Om? Karbu dong. Oh karbu, wih Iya. di upgrade atau gimana nih? Kan Gears kan jagonya Asik. buat oprek-oprek karbu. Koprek-koprek karbu. Iya, Diganti ke yang racing berarti. pakai yang 28 28. aslinya VM24 ya. Iya. Naganya kurang. Oh kurang ya. Iya, apalagi buat boncengan Iya cewek cakep di bener. belakang kan. Aduh. Kurang. Nah, si Om nih jagonya. Itu jagonya. Jadi kita mau satu paket kita ganti. Siap Om. Ada lagi nggak tambahannya? Itu doang. Om ngomong-ngomong soal Om kan lagi dioprek nih motornya. Ah. Tahu bengkel ini dari mana Om? Wah, banyak banget. Banyak banget. Di YouTube ada, YouTube ada, di IG ada, IG ada, Shopee ada, Shopee ada. Tokopedia ada. Udah terkenal lah, udah keren lah. Alhamdulillah. Gitu. Emang Hah? Malah adem enak, bengkelnya adem. iya kalau nggak diaktifin sosmednya kan karena di pojok gitu kan, jadi orang Iya, susah tahu Betul, gitu betul. kan. tapi enak lah bengkelnya. Siap Om. Om mau ngopi nggak? Kita bikinin. Udah banyak banget dari tadi. Di sini paling oke lah Ini buat nyampe-nyampe. siap. Thank you Om. Ini nih yang ahlinya nih. Siap. Yang ahlinya nih. Yaudah kita langsung garap aja motor Om ya. Oke, siap. Thank you ya. Om. Yuk. Oke Mas David. Oi, Kira-kira kita jadi nge-review nggak nih? jadi ini buat ngebales kemarin ada orang yang minta review karbu versi sini ya. Review karbu apa nih kira-kira? Sama kayak karbu RT biasa. BRT. Oke. Diapain kira-kira karbunya? Ya menyesuaikan grade performa. Upgrade performa. Ngomong-ngomong rambut baru nih gayanya. Iya. Baru Nama modelnya apa Mas David? buspet, Buspet. seperti Bapet. Bukannya inian tuh. Yang Bustep buat- kalau itu bustep. Hah? Bustep. Bukan yang keluar angin. Ah ya sepet. Oh, sepet. Kalau di belakang ada Bapet. Siapa tuh Joni? Oke. Mas David, Ya, kira-kira kalau mau ganti karbu tuh apa aja sih upgrade karbu buat di PE. Jadi gini nih, gua biasanya intake intake? ya kan, terus rubah, terus jangan lupa baut dinamo kita geser. Yang gue perluin ganti intake ya kan, terus intake-nya kita pakai intake Custom. adalah custom Mhm. ya kan, terus kita rubah. Oh, ini yang versi terbaru ya. Yang ice-nya udah deh, ice kotak. Nah, jadi yang gue ganti ini intake-nya Ini intake yang custom yang sebelah kanan ya. ya. Ini yang originalnya bro, yang ini yang customnya. Nah, untuk yang pada nanya biasanya pakai settingan ukuran pilot sama main jetnya berapa itu semuanya tergantung kebutuhan mesin, karena Tergantung kebutuhan beda-beda, mesin. nggak bisa kita patok gitu. Siap. Jadi semuanya pasti butuh penyesuaian. Nah, Mas David, ngomong-ngomong, kalau mau ganti karbu ya, itu CDI itu wajib atau enggak kira-kira? Enggak sih, Enggak. nggak perlu juga. Sesuai aja kebutuhan. Kalau misalkan orangnya kurang, kiranya kurang ya tinggal coba di upgrade CDI ini. Berarti nggak perlu ditambahin Nggak CDI pun. diharuskan juga. Ya. Oke. Terus kalau misalnya filter Verox-nya ini wajib berarti ya? Iya sih buat nyaring, soalnya kita biasanya ada dua, ada yang tanpa ini kita masukin, kita edit di box filternya. Kalau misalkan ada customer kita yang nggak mau diedit, ya mau nggak mau, karena dia sayang nih barang barunya, ya mau nggak mau kita kasih leheran filter sama filter Siap. buat nyaring udara.
buat nyaring udaranya ya, biar lebih bersih. biar supaya lebih bersih, nggak terlalu kotor. Karena kalau nggak ada Verox tuh cepat kotornya ya Mas David ya. Nah, kalau Veroxnya ini kalau kena air atau kehujanan gitu aman nggak? Oh, biasanya dia nggak aman sih, pasti Nggak aman. tetap. Jadi seakan-akan jadi kebekep. Kebekep. Jadi baiknya kalau misalkan lagi hujan gitu ya neduh dulu lah. Aduh dulu. Berarti perawatannya gimana Mas David? Perawatannya ketika lagi dicuci harus diamanin dulu di bagian filter karbu. Yang namanya aftermarket kita nggak ini ya, bukan berarti dia rapet ya kan, aman. Kadang kalau kena air juga suka meledak. Ya. Nah, Jadi kalau untuk servis karbu gitu, kalau udah diganti gitu ya, servis rutinnya tuh berapa bulan sekali atau ada mingguannya atau gimana? ya ngikutin kilometer aja bang, samain kayak misalkan kita lagi nyervis rutin gitu. Per kilometer 3.000 4.000 3.000 atau 4.000 baru di servis. servis. Oh, aman ya berarti ya kalau 3.000 sampai 4.000 mah ya. Nah ini Tergantung udah, instalasi dari karbunya sih. oh ini masih instalasi. Siap. Segimana amannya, semuanya tergantung instalasi. Oke, Mas David. Oke Om Bro, jadi ini untuk karbu BRT-nya kita lagi siapin dulu untuk di setting. Setelah itu nanti kita pasang. Nah, yang didapat dari BRT itu cukup komplit lumayan ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dari pilot sama main jetnya, kita di sini bisa menyesuaikan sendiri. Kira-kira apa aja dapatnya? Ada jarum skep 3, Jarum pilot skep. main jet mulai dari 38 sampai 60 Oh, banyak dan ya. sebaliknya. Nah, biasanya kalau misalkan pas servis ini jangan lupa dibawa. Jadi untuk ngelihat keadaan ruang bakar apakah hasilnya cukup atau enggak. Itu nanti kalau misalkan kurangnya disesuaikan lagi, kurang lebihnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Mas David, ngomong-ngomong soal ganti karbu, knalpot ini kan masih bawaan Standar. pabrik standar lah ya. Ya. Nah itu ngaruh nggak ke performa tarikan atau gimana gitu? Pasti ngaruh. Ngaruh. Ngaruhnya terhambat kurang Ya kurang maksimal sih. maksimal. Tapi pasti ada perbedaan. Baiknya Baiknya selera kalau untuk knalpot. Kalau misalkan orangnya masih mau mempertahankan standar ya nggak apa-apa. Kalau Nggak misalkan mau pakai knalpot ganti ya lebih maksimal lagi karena hasilnya nggak ada sangkutan, nggak ada hambatan. Karena kalau knalpot itu langsung plong kan. ya kalau yang custom Ori ya. kan iya. Kalau ori kan masih ada ininya dia. Kalau ori itu kayak masih ada katalisnya ya. Jadi ketahan nggak sepenuhnya keluar. Iya. Oke. Jadi itu sedikit informasi kurang lebihnya seperti itu Om Bro dari kita. Untuk kelanjutan pemasangan karbu jangan lupa Om Bro kalau Kayaknya banyak kita udah bikin ya. iya banyak sebenarnya. Jadi Cuman kalau misalkan ada yang lain, coba di keywordnya ganti upgrade kecepatan di W175. ini Siapa Oke, yang Om kemarin Bro. yang gitu ya? Kita tunggu aja sampai Mas David menyelesaikan pemasangannya sambil nunggu Pelek. dan ban ya. Kita lagi proses di belakang lagi dikerjain sama Kang Jai. Oke, jadi gitu Om Bro. Ini kita mau langsung lanjut ke eksekusi karbu. Mas David kok itu sampai buka busi emang perlu ya? Jadi gini, ini kan karena pemasangan baru. Di sini nanti businya gue bersihin untuk misalkan nanti ngelihat hasilnya pas di next service sudah cukup apa enggaknya baru kita. Bang, kok udah ke motor itu aja ini belum selesai Bang? Jadi masang apa ini?
CDI. Sama kan nggak ada pas yang kurang. Oh ya, ini habis ganti karbu juga. Nah gitu Om Bro, tadi kan dijelasin sama Mas David kalau misalnya udah ganti karbu, mau ganti CDI atau enggak itu kebutuhan ya. Ternyata no limit ya. Tes ya. Anjay. Iya Bang Doyo. Kayaknya pemasangan ban diwakilkan Kang Jay ini. Iya Bang. Mas Davidnya lagi nyeting-nyeting. Nah, ini kita pakai bannya Corsa, untuk velgnya Rossi tipe XR. Masih proses nyeting untuk karbunya, tapi karena bannya sama velgnya udah jadi, kita beralih ke kaki-kaki dulu supaya nanti bisa langsung dijajal ya Kang Jaya. Iya. Gimana Mas David? Ini hasil penyesuaian 4 hari ya. 4 hari Nih, boleh dilihat karbunya. kalau untuk di pilot jetnya udah lumayan. Tapi di bagian main jetnya kelihatan putih, ini kurang bensin. Kurang Karena dari owner juga bilang kalau di RPM atasnya ada berbet. Jadi kayak emang kurang basah. Jadi kita naikin kita setting lagi ya. naikin 1 step. Oke. Tiap ini pasti ada perbedaan. Putih, kalau putih kan kurang basah, kalau hitam kebasahan. Iya, jadi ini main jetnya kita naikin 1 step. Biar sesuai. Nah, ini kan ini udah hampir merah. Pinggirannya ini putih, ini kurang basah. Kalau jadi tandanya itu kalau kosong ngok itu kebasahan. Kalau berbet itu kurang besar. Kurang. Itu besar. Nyetingnya gitu. Terus lebih jelasnya emang dari hasil dari busi. Dari busi biasanya. Sebenarnya kalau dirasa juga sebenarnya kerasa ya itu kalau misalkan berbet kurang besar, kalau ngok kebesaran. Kan kadang ada yang kosong tuh. Oh. Nah, iya. Oh, kebesaran berarti kebanyakan bensinnya pasti kalau dibuka gosong. Iya, gosong pasti. Ya jadi kalau misalkan hujan, misalkan berbet, copot aja ini, jemur dulu lah, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan ada air pun ininya dibuang aja ya. Iya. Nah, jadi kan itu ada kan habis bongkar ya. Depannya kan bekas nggak kena nih. Jadi untuk penyesuaian